Halo teman-teman, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nama saya Joy Abiai dengan NPM 121552012101444. Saya dari kelas C dengan mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, di saat ini saya akan menjelaskan secara singkat atau sedikit dari kerangka kerja dan paradigma interaksi. Sesuai video-video saya sebelumnya tentang apa itu komputer dan lain-lain, dan di saat ini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin kerangka kerja dan paradigma interaksi. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna, dan yang kedua eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang kedua. Siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi. 7 langkah tindakan di sini terdapat eksekusi dan evaluasi. Goal yaitu kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Eksekusi membentuk keinginan menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan. Sedangkan evaluasi mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Jadi semuanya bernyambung dari goal ke evaluasi ke dunia nyata dan ke eksekusi. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang ketiga, yaitu jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang keempat, yaitu jarak pemisah evaluasi. Di sini ada gambar dari jarak pemisah eksekusi ke sistem fisik dan jarak pemisah evaluasi ke sistem ke goal pengguna. Jadi bisa saja teman-teman lihat yang telah ditampilkan oleh saya, yaitu dari jarak pemisah eksekusi ke sistem fisik dan jarak pemisah evaluasi ke goal pengguna. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang keenam. Ke fase eksekusi pada siklus interaksi, yaitu artikulasi.
Yang pertama artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Dan yang ketiga, penyajian. Penyajian yaitu sistem penyajian hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Saya sudah menampilkan juga gambar yang telah ditampilkan di PowerPoint di presentasi ini. Keluaran, masukan, ada penyajian dan observasi, ada pengerjaan, artikulasi, dan ada mesin dan ada tugas. Semuanya berkesinambungan. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang ketujuh, yaitu fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, yaitu pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologi dengan bahasa masukan. Oke, yang berikut kerangka kerja dan paradigma interaksi yang ke-8, yaitu mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, maka yang pertama yaitu perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang disarankan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Oke, yang berikut pemodelan sistem. Di sini ada tertera gambar pemodelan sistem yang terdiri atas dua, yaitu fungsionalitas sistem dan antarmuka atau untuk pengguna. Yang terdapat dalam fungsionalitas sistem yaitu keamanan, data pribadi, data foto, jumlah pengunjung, dan data publikasi. Sedangkan antarmuka atau pengguna yaitu ikon, tata letak, menu, umpan balik, label, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya pada materi sebelumnya yang saya bawakan tentang interface atau antarmuka pengguna, boleh saja teman-teman lihat dari materi itu, karena ini saya menjelaskan secara singkat metode-metode penting tentang kerangka kerja paradigma interaksi. Oke, yang berikut pemodelan ketiga, yaitu model konseptual, model mental. Jadi model konseptual ini yaitu perancang yang merancangkan sesuatu ke pengguna, ke mode mental. Oke, yang berikut pemodelan yang keempat, ini model mental, yaitu proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda, penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu pemikiran logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu pemodelan kelima, yaitu model mental. Karakteristik model mental di sini terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama itu tidak ilmiah berdasarkan pemikiran. Yang kedua, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil dapat dikembangkan dalam beradaptasi dengan konteksnya.
Yang keempat, tidak konsisten. Untuk model yang sama sering tidak compatible satu dengan yang lain. Dan yang kelima, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari penjelasan saya di saat ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih kurang mengerti atau keliru dengan penjelasan saya. Boleh teman-teman lihat dari penjelasan saya yang sebelumnya dan sepenuhnya di video sebelumnya, yaitu tentang interview jurnalis uh, atau antarmuka itu. Boleh teman-teman lihat karena di situ saya menjelaskan keseluruhannya. Tetapi materi yang saat ini dibawakan, yang saya jelaskan ini tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Maka di sini saya mengambil poin-poin penting tentang kerangka kerja paradigma interaksi. Yang masih keliru dengan penjelasan saya di materi saat ini, boleh teman-teman lihat di video sebelumnya. Karena di situ saya sudah menjelaskan sepenuhnya tentang uh, berbagai macam kerangka-kerangka kerja, interview jurnalis, dan ada metode-metode yang sudah saya jelaskan. Tapi yang saya jelaskan yang saat ini, saya menjelaskan tentang kerangka kerja, paradigma, dan interaksi. Oke, teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya. Terima kasih.